Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap semangat belajar dari rumah pada hari ini. Semangat ya anak-anak. Hari ini ibu akan melanjutkan pelajaran tema di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, kerja keras berbuah kesuksesan. Sebelum mendengarkan materi dari ibu, mari anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang Ibu akan sampaikan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anak masih ingat ya anggota ASEAN apa saja? Indonesia termasuk anggota ASEAN. Yang pertama di pertukaran sandang. Sandang itu berupa pakaian ya anak-anak, sandang itu. Nah, Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain, wol, dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Nah, ini contoh dari pertukaran sandang yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Sandang itu berhubungan dengan pakaian ya, baju yang digunakan anak-anak. Nah, yang kedua, pertukaran pangan. Nah, kalau pangan ini anak-anak berhubungan dengan makanan, kebutuhan makan sehari-hari eh, manusia atau kebutuhan pangan atau makanan yang sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama tadi pertukaran sandang, yang kedua pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand juga Filipina. Lalu yang ketiga, pertukaran papan. Nah, papan di sini maksudnya itu berupa kayu untuk pembuatan rumah atau tempat tinggal. Nah, hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Lalu semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Jadi pertukaran papan di sini berhubungan dengan tempat tinggal atau rumah yang anak-anak tinggali ya. Jadi pertukaran yang ada di Indonesia itu di dalam bidang ekonomi ada pertukaran sandang itu berupa pakaian, pertukaran pangan itu makanan, dan pertukaran papan itu berupa tempat tinggal atau rumah. Nah, berhubungan dengan ASEAN, ASEAN mempunyai logo ya anak-anak. Nah, apa itu logo? Nanti anak-anak baca di buku tema kalian. Di situ ada apa arti dari logo. Nah, di sini Ibu akan contohkan dari logo ASEAN, arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, ini merupakan arti bendera dan logo ASEAN. Materi selanjutnya tentang mempresentasikan brosur. Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster.
Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Nah, ingat anak-anak ya, brosur ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster ya. Brosur ini biasanya dipublikasikan atau disebarkan dalam bentuk lembaran pada masyarakat secara langsung. Materi ketiga tentang berbagai contoh keberagaman wirausaha. Anak-anak, wirausaha itu tahu apa anak-anak? Wirausaha itu adalah seperti pedagang, penjual makanan, atau pedagang toko yang ada di sekitar rumah lingkungan kalian. Itu termasuk wirausaha. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Jadi, eh, ada dua jenis pekerjaan, yaitu bekerja untuk orang lain atau membuka usaha sendiri ya, itu seperti pedagang, itu pedagang makanan, pedagang minuman, pedagang pakaian, pedagang warung-warung kecil yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu termasuk wirausaha, dia membuka usahanya sendiri. Nah, dalam berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Nah, apa saja sikap-sikapnya? Nah, inilah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang satu, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Dan yang keenam, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Nah, siapa di sini anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi seorang wirausaha? Ya, harus memiliki sikap-sikap seperti ini anak-anak. Nah, itu saja materi Ibu pada pembelajaran 5 dan 6 di tema 5 subtema 1 pada hari ini. Seperti biasa, tugas ya di akhir video pembelajaran. Ingat ya, dikerjakan tugasnya dengan baik. Jika sudah selesai, difoto dan dikumpulkan ke WA Ibu. Yang pertama halaman 47 sampai 48 membaca teks. Nah, mudah ya, hanya membaca teks. Lalu dilanjutkan halaman 49 menjawab pertanyaan 1 sampai 5 berdasarkan teks yang anak-anak telah membaca tadi ya. Ingat, hanya 5 pertanyaan, mudah sekali ya. Nah, yang terakhir ini tugas praktek. Melaksanakan wawancara kepada pedagang kecil di sekitar rumah kalian masing-masing. Ya, jadi anak-anak melakukan wawancara kepada salah satu pedagang kecil yang ada di rumah sekitar kalian. Boleh pemilik toko, boleh pemilik warung kecil, boleh pedagang asongan ya, pedagang makanan boleh, misalnya pedagang cilok, cilor atau apapun yang jenis usahanya itu wira usaha atau pedagang kecil. Melaksanakan wawancaranya bisa bertanya tentang pekerjaannya apa atau sehari-hari sehari-hari usahanya apa saja untuk mengembangkan usahanya ya. Jadi pertanyaannya minimal 5 pertanyaan saja untuk pelaksanaan wawancara ini kepada pedagang kecil di sekitar rumah kalian masing-masing. Nah, dalam melakukan wawancara, anak-anak foto ya bersama pedagang kecil yang anak-anak wawancara, kirimkan foto tersebut ke WA Ibu. Ingat ya, tugas terakhir ini yang tugas praktek melaksanakan wawancara,
5 pertanyaan saja anak-anak kepada pedagang kecil, lalu foto saat melakukan wawancara dan kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih, materi hari ini selesai. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami dan mengertinya. Tetap semangat mengerjakan tugas hariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.